Saya Pak Yanto dari Sidoarjo. Selamat siang. Saya sangat kecewa. Mobil saya ras tahun 2022 Matic EEE baru 1 tahun, error tidak bisa dimatikan. Set channel, mobil saya TRS 2020. Kenapa waktu nanjak ketika turun gigi dari 4 ke 2 tenaganya hilang? Juan Aditya, saya mau tanya 2 hal. Kasusnya pada mobil saya all new TRS. Gila nih, mantep nih. Bikinnya tulisannya 1 dan 2. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Halo lovers, balik lagi bersama saya Lulung Dokter Mobil. Kali ini di Stabil untuk all new Toyota Rush atau Daihatsu Terios. Julio Francisco Veritas. Veritas. Izin bertanya, mobil saya all new Rush 2021 Matic, kilometer sekarang 29.000. Mobil saya ketika naik di pertengahan tanjakan muncul bunyi yang suara yang keluar yang mengganggu sekali dari dalam knalpot, yaitu bunyi tek 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 tek. Saya agak lupa bunyi persisnya, mohon penjelasan. Ketika di pertengahan tanjakan biasanya ini kan all new Matic ya, biasanya di tengah jalan itu ketika dia gearnya terlalu tinggi harus dipindahin ke rendah, kan engine-nya goyang-goyang ya. Nah, goyang-goyangnya itu mungkin yang menyebabkan si tek 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 tek. Makanya biasanya lu turunin secara manual karena Toyota Rush dan Daihatsu Terios ECU-nya tidak sepintar itu untuk mengatur gear dari si transmisi. Biasanya sih giginya ketinggian aja, lu pindahin turunin dikit udah oke sih. Samsul, saya pemakai Rush GR 2023 Matic. Ada bunyi geluduk-geluduk ketika jalanan agak sepi. Bunyinya jelas apalagi gas diturunkan di posisi D3, kira-kira di bagian gardan dan sekitarnya. Seperti ada yang nggak pas posisinya, padahal mobil saya baru bang. Mohon penjelasannya. Penjelasan saya Anda bawa ke Auto 2000 atau ke dealer tempat Anda beli. Karena kenapa 2023 lu belinya itu masih garansi bro, ngapain lu ambil pusing? Ya kalau menurut gue sih 1, maybe bannya benjol itu bisa. 2, bannya nggak dibalancing dengan benar itu juga bisa. 3, ada problem di suspensi itu juga bisa gitu. Tapi balikin aja ke mereka, suruh mereka pikirin gitu kan. Suyanto, saya Pak Yanto dari Sidoarjo. Selamat siang. Saya sangat kecewa. Mobil saya ras tahun 2022 Matic EEE baru 1 tahun, error tidak bisa dimatikan karena muncul gambar kunci sampai 2 jam. Oh, maksudnya mobilnya udah nyala, lu matiin, lu cabut, terus masih nggak mati gitu mesinnya. Oke, saran gua sih bro ya, kalau memang itu terjadi, itu bukan berarti ada problem di si barel kunci ya. Si barel kunci itu kan harusnya ketika off itu kan dia motong arus listrik ke semua tempat. Nah, ketika dia motong itu harusnya dia cut off, dia mati semua kan. Nah, kalau misalkan masih terjadi itu di masa depan, ya kan, saran gua lu ambil kain lah ya, lu buka tuh kap mesin, kalau lu tahu di mana ada filter udara, sebelahnya kan ada mulut throttle tuh, lubang yang isi angin masuk tuh, itu aja lu tutup. Jangan sampai kainnya masuk ke dalam ya, dan nggak boleh pakai tangan, nanti lecet. Jadi kain lu tutup, tangan itu lu tutup. Biasanya ketika lu cekek kagak ada udara yang masuk, itu biasanya mesinnya mati sendiri. Tetapi memang itu menyebalkan sih. Cuman kayaknya itu electrical error, jadi lu bisa beresin dari ngecek dari si barel kuncinya dulu. Kalau itu start stop ya lu cek dari si itunya, dia kenapa kagak mati. Buryadi, maaf kalau dari topik, saya punya Rush Matic tahun 2022. Oke, saat perpindahan gigi bunyi tik halus dari P pindah gigi ke L. Apakah itu normal? Lu dari P pindahin ke L? Jauh banget bro. Lu dari P masukin ke N, masukin ke D aja udah oke sih. Kalau misalkan lu pindahin sampai L itu, kan si transmisi didorong untuk jadi gigi 1 ya, gear 1 ya. Itu bunyi ceklek atau ketiknya itu biasanya sih dari si kayak tuasnya itu loh yang ada di transmisi Maticnya. Itu sih fine-fine aja sih bro. Yang penting nggak terlalu kenceng ya bunyinya. Kalau bunyinya terlalu kenceng, ya lu harus bawa ke bengkel. Irenius mau tanya, mobil saya Rush GR 2022 karena saya tinggal di pegunungan yang dingin, jadi AC itu sama sekali tidak pernah dihidupkan. Apakah itu aman? Bagus dong, malah. Gue juga berharap gue tinggal di pegunungan. Gue berharap Jakarta itu cuacanya kayak pegunungan sehingga tidak tiap hari nggak usah pakai AC. Karena kenapa? AC itu boros bensin, ya kan? AC itu harus tutup kaca, ya kan? Dan AC itu sebenarnya ya kalau dibandingkan dengan udara luar ya gue pilih udara luar yang sejuk lah bro. Kalau lu nggak hidupin fine-fine aja ya, cuman maksudnya every now and then lu hidupin karena kenapa? Karena si oli oli kompresor di dalam jalur freon itu biar dia muter. Kalau lu nggak nyalain dalam jangka waktu lama, takutnya dia ngendap di bawah, nanti ketika lu nyalain, dia kagak mau dingin dulu nih beberapa waktu nih gitu loh. Padahal hanya gara-gara si oli kompresor dia ngendap. Jadi maksudnya ya kalau siang-siang panas terik ya lu hidupin lah sebentar lah, 10-15 menit ntar lu mainin lagi. Tapi ya lebih bagus lah kagak lu hidupin. Asal otak, mobil saya Rush GR 2022 Matic. Saya
saya bawa beban 7 dewasa, kira-kira rata-rata berat 60 kg. Saya bawa gak kuat nanjak, akhirnya indikator engine nyala. Wow, kira-kira normal atau apa ya? Nggak normal sih bro. Maksudnya ketika baru 7 orang dewasa 60 kilo, itu kan 6 kali 6, 360 tambah 60 berarti 40, 430. Baru setengah ton doang bro. Nggak. Tidak normal. Itu harus dicek tuh kenapa. Nanjaknya nggak kuat. Kalau nanjaknya nggak kuat, bener-bener nggak kuat sih, lu cek dari si pembakaran sih bro. Karena kalau nanjak nggak kuat biasanya sampai bener-bener nggak kuat sampai cek engine nyala itu biasanya sih 1 selip, 2 emang engine-nya nggak kuat. Kalau emang engine-nya nggak kuat harus dicek satu-satu sih, dari busi, pembakaran, pompa bensin, injektor itu harus dicek satu-satu. Li Chialong, Bang mau tanya, Toyota Rush GR tahun 2022 baru pakai 630 km, good. Setir suka lari ke kanan, pas setir ambil jalan lurus malah lari ke kiri. Padahal mobil baru keluar dari dealer. Oke, lu masukin ke spurring balancing, lu spurring dulu, lu ke tempat spurring, kok balancing, lu ke tempat spurring, lu spurring dulu, lu suruh dia ngecek apakah si setirnya itu lurus apa enggak. Karena kalau nggak lurus berarti ada baut yang kagak kepasang atau longgar. Tapi kalau mobilnya baru sih biasanya sih bautnya longgar aja sih. Bima, salam kenal Bang, saya mau konsultasi, saya mau punya mobil Rush 2018 Matic, keluhannya ketika kecepatan 100 km per jam, temperatur suhu naik, cepat panas, apa penyebabnya? Oke, radiator lu butuh lu servis, jadi dibuka, dikorokin, diganti pakai coolant, termostatnya lu ganti kalau lu sanksi ya, terus kipasnya lu perhatikan apakah angin yang lewat itu di kipasin itu lancar gitu kan, maksudnya kotor nggak, kipasnya lemah nggak gitu loh, itu lu perhatikan semua karena dalam keadaan normal lari 100 doang nggak ada masalah. Avanza gua 2009 lari 180 nggak ada masalah. Vente, kok mau tanya ini, saya pernah punya Rush 2021 GR manual, kenapa pada gigi 3-5 jika jalan menurun saya lepas gas sambil menurun aja bunyi wuk sepanjang jalan dan tidak tekan rem dan gas. Biasanya ketika ban yang lu beli itu akustiknya, kadar akustiknya itu tinggi, maksudnya ban ini berisik. Biasanya ketika lu lepas gas itu bener-bener kedengeran nih, nguk itu dari ban. Kalau lu nggak percaya, ketika lu udah mau ganti ban, lu ganti tuh bannya, lu beli yang lebih bagus, ya kan lebih mahal dikit. Lu bilang sama tukang bannya, gua nggak mau yang berisik ya bannya ya, karena lu bisa kok bilang itu. Dia di ban ada indikasinya, berisiknya ban apa enggak itu ada indikasinya kok. Lu bisa bilang sama dia, gua nggak mau yang berisik, gua mau beli ban yang paling nggak berisik gitu kan. Nah, lu beli ban yang itu dan lu bandingin sendiri. Itu biasanya langit dan bumi. Karena dulu ketika gue beli Odyssey gue second, ban originalnya dia berisik banget memang. Ketika dia habis, gue ganti sama yang lebih bagus, hilang langsung berisiknya. Gue kirain bunyi monyet. Kristanto Rengga, Toyota Rush, saya ada Toyota Rush 2021, masalah stabilizer. Kadang-kadang kalau habis guncangan, suara dari ban sebelah kanan, bunyi trek gitu, masih garansi Toyota, udah dibenerin juga masih begitu juga. Apakah bisa dikatakan cacat produksi, apakah ini memang penyakit bawaan? 2021 sih setahu gue sih enggak sih. Dia ngebenerinnya setengah hati aja kali, cuma di begitu-begitu doang biar nggak bunyi, kagak diganti spare part yang rusak kali. Kalau memang masalah di situ ya suruh ganti lah gitu loh, jangan cuma dikencengin aja gitu kan. Ntar lepas lagi, longgar lagi, yang bikin kesel bro. Gina Novisa, Om mau tanya, mobil saya Terios Deluxe 2021. Maaf mau tanya kenapa ya rem mobil di kaki tiba-tiba mengeras terus tiba-tiba didiamin beberapa menit mau normal lagi. Tapi sekarang dalam kondisi parkir saya coba injek keras lagi. Oke, keras atau empuk itu dari si vakumnya si booster rem. Jadi vakumnya lu cek atau booster remnya lu cek. Ted Channel, mobil saya Terios 2020. Kenapa waktu nanjak ketika turun gigi dari 4 ke 2 tenaganya hilang? Turun dari gigi 4 ke 2. Ini Matic manual. Kalau misalkan manual hilang ya berarti kampas kopling lu atau dekruk matahari lu problem. Kalau lu Matic dari 4 pindahin ke 2, itu berarti kan maksudnya lu masukin ke 2 kan, tenaganya hilang. Ya berarti ada problem di solenoid. Solenoidnya nggak nyetok dengan benar tuh. Sulsel, saya punya Daihatsu Terios 2019. Apabila sudah dimasukkan gigi pada saat jalan kan oper gigi. Nah, pada saat oper gigi setelah saya masukin gigi, tuas kopling itu lepas ada bunyi klak-klak. Itu bongkar. Transmisi manualnya itu dibongkar ya bro ya. Itu ada yang ada gear yang lecet itu. Aib Setiawan, numpang tanya Om, kenapa ya Terios kalau pagi dipanasin kasar bunyi tek lama-lama itu harus seperti biasa? Oke, olinya bro itu kurang berputar. Coba lu ganti oli yang lebih bagus atau yang lebih encer sedikit, karena ketika dia bunyi tek pagi-pagi itu si valve itu masih ngetek, dan ketika dia udah terlumasi dengan baik itu hilang bunyinya. Nofri Yusuf, saya mau tanya RPM Terios 2018 tidak stabil. Jika direm atau macet sering mati sendiri. Saran, oke. Namanya ESC sensor ya. Itu sensor yang
yang untuk ngatur anginnya keluar masuk ketika lu hidupin AC atau ketika lu nggak ngegas. Juan Aditya, saya mau tanya 2 hal. Kasusnya pada mobil saya All New Terios. Gila ini mantep nih, bikinnya tulisannya 1 dan 2. All New Terios 2018, mobil 1. Mobil saya kalau lagi jalan saya nginjak kopling tahan, terus saya gas langsung RPM-nya naik turun di bawah 1000 dan itu bertahan beberapa lama baru normal lagi. Itu kenapa ya? Injak kopling ditahan terus saya langsung gas. Oke, berarti itu ada problem di sensor pedal. 2018 masih drive by wire ya. 2018 kalau dia pakai pedal gasnya pakai elektrik itu problem di sensor pedal gas. Kalau dia drive by wire berarti problem di ESC sensor. Mobil saya sekarang larinya mentok di 100 km/jam. RPM susah sekali nyentuh 4000, tapi kalau RPM rendah aman. Itu kenapa? RPM kalau susah menyentuh 4000 itu problemnya beberapa sih, banyak sih, harus dicek dulu itu. Busi belum pernah diganti pas beli dari 2018, sekarang odonya 80 ribuan kilometer. Oke, kalau busi belum pernah diganti sih nggak mungkin sampai 4000 RPM nggak mau sih. Yang bikin 4000 RPM nggak mau itu biasanya ada bocor vakum, bocor udara masuk, atau bensin yang masuknya kurang. Jadi itu harus dicek di bengkel sih bro. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya Motor Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.